Guys, siapa yang paham sih? Transmigrasi ke dunia Lord awalnya panggil naga cahaya tingkat berlian. Udah mau sukses besar nih menuju puncak kehidupan. Tapi malah ibu tiri jahat dan ayah kandung pengecut minta tukaran di depan umum. Kalian lihat deh. Dua orang brengsek ini nih, mau ambil naga cahayaku sama goblin tengkorak perunggu adik sampah untuk melakukan pertukaran. Naga cahaya pun kena pua mau buang aku, Lordnya haha. Tapi yang mereka nggak tahu, gue sudah bangkitkan sistem. Ye Chen, lu itu anak haram si Jala. Nggak pantas punya naga cahaya. Ye Chen kasih naga cahaya ke adikmu Kun, biar keluarga kita bisa jaya. Tuan Aurelian yang terhormat, keluarga Zhang rela berikan semua sumber daya untuk memujamu. Kristal cahaya tingkat tinggi teknik rahasia klan naga. Bahkan, petunjuk reruntuhan pulau naga. Biar Anda cepat tumbuh. Ikut dia. Anda ikut anak haram ini. Cuma bakal makan tanah Lord. Jika Anda tak bisa penuhi kebutuhanku, aku akan terima kontrak warga Zhang. Putus hubungan. Itu yang gue mau. Ayah kandung pengecut, ibu tiri jahat, adik sampah yang parasit. Ditambah naga cahaya pengkhianat. Kalau nggak putus hubungan sekarang, kapan lagi? Baiklah naga cahaya suci, bisa jadi milik kalian, tapi sloganku, kalian harus ganti rugi pertama. Segera tanda tangani kontrak pertukaran pengikut disaksikan oleh kepala sekolah kedua. Ganti rugi kerusakan mentalku dan biaya kehilangan potensi. 10 juta poin kredit transfer sekarang juga ketiga. Tengkorak ini sekarang jadi milikku. Kalian dilarang mengganggu atau menuntut pengembaliannya. Apa? 10 juta poin kredit? Kamu merampok ya? Aku gak mau kamu begitu naga cahaya itu. Jangan harap kalian dapatkan. Aku lebih baik hancurkan kontraknya, biar dia kembali ke Valhalla daripada aku berikan pada kalian. Berhenti, kasih. Kami akan bayar. 10 juta poin kredit diterima. Kak, baguslah kamu sadar diri, tenang saja. Nanti di kota Jiang, adik kecil, aku bakal lindungi kamu. Kalau aku makan enak, kamu bakal dapat tulang buat digigit. Benar. Ada akun di sini. Aku pasti bisa kembali ke keluarga Zhang. Kamu anak haram ini bisa juga jadi orang terpandang. Mulai saat ini aku, Ye Chen, dengan Ye Jiang, Wo Zhanglan, dan Ye Kun. Putus hubungan total. Tidak ada urusan lagi. Perlindungan kalian sedekah kalian. Kutipan saja buat kasih makan anjing calon ke depannya. Akan Ye Chen tempuh sendiri. Selamat, Kos berhasil memilih. Mengikat pengikut skeleton goblin. Membangkitkan bakat SSS unik. Bencana undit. Selamat, Kos pilihan berhasil. Mengikat klan bawahan skeleton goblin. Bangkitkan satu-satunya bakat SSS Undead Scourge. Mulai hari ini, namamu adalah Ivan Hellscream kita. Akan buat semesta ini kebakar ketakutan. Patuhi perintah tuanku. Skeleton goblin biasa. Ternyata bisa berevolusi. Kekuatan apa ini sebenarnya? Sayang sekali Ye Chen. Sudah ditakdirkan hancur. Orang tuanya biadab banget, maksa mau tukar klan. Ini sih mau bunuh Ye Chen. Siapa mau punya ortu manipulatif pasti pusing banget. Dasar bajingan. Berani-beraninya mutusin hubungan. Masih merasa punya naga cahaya tingkat diamond. Kun, kamu dan bajingan itu sudah bukan selevel lagi. Kita pasti kembali ke keluarga Zhang. Menjadi orang elit. Tunggu masa percobaan berakhir. Aku pasti akan membunuh Ye Chen. Untuk melampiaskan dendamku. Ivan panggil. Lord baru punya masa perlindungan 7 hari. Begitu masa perlindungan berakhir akan datang ujian penilaian. Sebelum itu, harus kumpulkan semua sumber daya kembangkan wilayah. Rekrut lebih banyak pengikut. Dapatkan hadiahnya. Baru bisa hadapi bahaya tak terduga. Seekor binatang yang mengkhianatiku. Sekelompok orang brengsek bermulut sampah. Semuanya harus mati. Naga cahaya itu ubah menjadi naga kuno atau cakar naga valen. Pasti bakal bikin mentalnya hancur lebur. Sedangkan Ye Kun, biar dia cuci toilet saja. Tak perlu Ivan turun tangan. Prajurit tengkorak biasa bisa hancurkan mereka semua. Obah. Tak sangka ras mayat hidup bisa bergabung. Ini kejutan kecil yang menarik. Cuma bos silver bintang 1 Ivan. Hancurkan dia, bawa kembali petiprak itu. Dunia Lord tak berujung ribuan ras berdampingan. Para Lord punya saluran obrolan, saluran transaksi, dan lainnya untuk saling membantu. Sudah mau mati masih belagu.
Tadinya mau kubiarkan hidup beberapa hari lagi. Sekarang jangan salahkan aku jika kejam, Bu. Carikan aku item pelacak. Aku mau habisi klan Ye Chen. Biar dia kehilangan status Lord dan tidak akan bisa bangkit lagi. Kun jangan marah. Keluarga tahu kamu punya klan Diamond. Mereka mau kita kembali ke keluarga dan akan melatihmu secara khusus. Bu, apa ini beneran? Warga Zhang itu kan salah satu 5 warga terhebat Daxia. Ini semua berkat kamu, Kun. Punya klan tingkat Diamond pasti punya potensi jadi Super Lord. Keluarga Zhang malah memohon agar kita berdua bergabung. Benar sekali. Aku kan jenius luar biasa. Calon Lord mitologi masa depan. Kun kali ini ibu sengaja dari keluarga mengajukan kompas pemburu jiwa untukmu. Pasti bisa melacak posisi bajingan itu. Ada juga gulungan penjara cahaya suci. Cukup untuk menghabisi semua klannya. Bakal kubuat dia ingin mati saja. Beraninya dia membahas 10 juta kredit. Gulungan tingkat emas, apa tidak terlalu mubazir? Selama bisa habisi bajingan kecil itu. Semuanya sepadan. Kamu jangan sampai meninggalkan kelemahan. Ivan telah menyerap cukup banyak kekuatan mayat hidup peringkat meningkat. Berevolusi menjadi prajurit Goblin Tengkorak. Platinum Bintang 1. Salam, tuanku. Kerja bagus, Ivan. Buka peti hartanya. Bencana mayat hidup. Perkuat! Energi jiwa saat itu tidak cukup panggil 5 prajurit aman dulu. 5 pemanah selanjutnya. Hanya perlu terus membunuh monster. Ubah jadi mayat hidup. Membentuk yang sesungguhnya. Pasukan mayat hidup. Bencana mayat hidup memberitahu Anda 30 km lebih ke arah barat laut ada aura mayat hidup yang kuat. Disarankan menjadikannya pengikut. Ivan pimpin para prajurit. Bersihkan monster di sekitar, kumpulkan berbagai sumber daya. Lalu bergerak ke arah barat laut. Matuhi perintah tuanku. Hancurkan semua makhluk hidup yang terlihat. Ivan pimpin para prajurit. Bersihkan monster di sekitar, kumpulkan semua pasokan. Selanjutnya maju ke arah barat laut. Patuhi perintah tuanku. Hancurkan semua makhluk hidup yang terlihat. Serang! Serang! Notifikasi bencana unde terdeteksi unde tingkat tinggi. Lik Platinum Bintang 9. Bisa dijadikan pengikut. Raslik Platinum Bintang 9. Ini bantuan yang sangat besar. Lihat panel info Ivan. Masuk ke dunia Lord baru setengah hari saja. Ivan sudah naik ke Platinum Bintang 5. Ditambah dukungan kekuatan bencana undit serta pasukan undit. Cukup untuk mengadu kekuatan dengan lik itu. Ivan, buka jalan. Mari kita hadapi lik itu. Si brengsek itu sudah masuk, ayo kejar dia. Tuan muda kun aura kematian di sana kuat sekali. Perasaanku nggak enak nih. Takut apa sih? Ada Aurelion di sini. Cahaya suci itu kelemahan mayat hidup. Ye Chen saja berani masuk bawah tengkorak rongsok. Gue jelas nggak boleh ciut. Mungkin di dalam ada harta karun. Tuan Muda Kun benar, kita sembunyi di kegelapan. Kita jebak dia sampai tak berkutik permalukan si sampah Ye Chen itu. Bagus, jebak dia. Gue bakal permalukan si brengsek itu. Aura penguasa mayat hidup Baginda. Anda adalah segalanya bagi seluruh ras mayat hidup raja yang paling agung. Kaktus, apa kau bersedia tunduk padaku? Aku akan beri kau kekuatan luar biasa. Hamba bersedia tunduk. Mohon selamatkan hamba, Baginda. Baginda Kartus. Memuji keagungan Anda. Hamba rela serahkan segalanya. Aku akan tepati janjiku memberimu kekuatan tiada tara. Tapi aku butuh kau. Baguslah kau datang. Semua datang malah lebih bagus. Sudah datang, jangan harap pergi. Semuanya tetap di sini. Kalian di sini saja. Sambut mereka dengan baik. Ye Chen, pengikut sampahmu cuma segini kemampuannya. Lawan anjing penjaga saja tak becus. Tuan Muda Kun sepertinya Anda tak perlu turun tangan, kerangka tulangnya bakal hancur sendiri. Aku pun bisa menghabisinya. Bunuh kamu tak butuh gulungan cahaya. Ye Chen, berlutut dan mohonlah padaku sekarang, mungkin aku hanya akan mempertimbangkan untuk mematahkan kakimu. Kalau tidak, akan kujadikan mereka abu selamanya. Biar kau benar-benar kehilangan status Lord, takkan bisa bangkit lagi selamanya. Brengsek sepertimu tak pantas jadi kakakku. Awe,
Ye Chen, si sampah. Tak perlu Kak Kun untuk membunuhmu. Satu tangan saja cukup untuk melibasmu. Ngapain bicara banyak pada si sampah? Sudah selesai. Apa yang kamu tabrak? Sopirmu sudah sampai. Ujian tak bertuan. Buruk rupa. Jahat ya, ras mayat hidup. Pasukan rimba. Songo! Beri mereka keputusasaan. Mas, gawat ya. Apa ini? Bukan, semua. Benar juga, nyawamu. Gauki Wangli, ini ilmu hitam. Ilmu hitam, Ye Kun. Buka lebar mata anjingmu dan lihatlah di sini adalah wilayahku. Kamu, tenung, dan serangga berisik ini. Bergembiralah. Kalian temuti. Aurelion, lindungi aku. Cepat bunuh tulang-tulang kotor ini. Terutama si singan itu. Skardus, hentikan dia. Sihir kegelapan. Pemusnahan. Tidak mungkin Aurelion itu klan cahaya bintang 3 berlian. Mana mungkin kalah dari lik mayat hidup sepertimu? Oi! Skardus, terimalah kekuatanku. Ye cengkak, jangan menyerang. Kita kan saudara. Dasar bensat. Aku sudah putus hubungan denganmu, jangan dekat-dekat. Kamu kakak kandungku. Jangan begini. Adik takut. Kalau bukan karena perlindungan pemula, sudah kuhabisi kau sekarang. Tapi, membiarkanmu melihat lahirnya naga tulang mayat hidup. Juga tontonan yang hebat. Ye Chen, apa maksudmu? Sekarang, Kartus, 5 otoritas mayat hidup. Tekan naga cahaya itu. Aurelian, bagaimana bisa kau kalah dari makhluk buruk rupa ras mayat hidup tingkat rendah ini? Berisik. Semut yang jatuh ke kegelapan. Aku lebih baik kembali ke Valhalla daripada tunduk pada makhluk mayat hidup. Masih ingin kembali ke cahaya? Mimpi saja sana. Tak lama lagi, kau akan jadi sama seperti mereka. Lihat, begini wujudmu nanti. Masih berharap kembali ke cahaya. Langsung kubuat kau jadi mayat hidup. Bagaimana menurutmu? Pengkhianat. Tidak, kau tidak boleh begini. Aku adalah naga cahaya, pewujudan yang suci. Kumohon jangan. Aku salah Tuan Lord. Seharusnya aku tidak mengkhianati Anda. Tidak seharusnya aku meremehkan Anda. Mohon ampuni aku. Aku bersedia setia pada Anda selamanya. Aku hanya mohon jangan ubah aku jadi makhluk buruk dan jahat itu. Kumohon pada Anda. Ye Chen, kalau kau berani ubah Aurelian jadi mayat hidup, urusan kita belum selesai. Keluarga Chen tak akan lepaskanmu. Penyesalan sebelum ajal menjemput. Lebih menjijikan dari kotoran anjing Ivan. Jangan beri ampun, bunuh dia. Berikan sedikit XP untukmu. Itu kegunaan terakhirnya. Baik, Tuan. Ivan Raungan Neraka. Menyerap banyak energi berkualitas tinggi. Tingkat naik menjadi Diamond Bintang 1. Aurelian memberi asupan EXP sebelum mati. Setelah mati pun masih bisa kumanfaatkan. Ini sama-sama untuk... Diriku yang dulu sudah mati. Tubuh yang baru. Diciptakan untukmu namaku. Neltarion. Saya kematian yang abadi. Kehendakmu adalah arti keberadaanku tuanku. Mayat hidup banyak sekali tengkorak. No! Nagapo! Tun! Tun, kamu kenapa? Jangan menakuti Mama. Ma, Ye Chen itu si bajingan Ye Chen. Oh, dia membunuh Aurelian. Dia mengubahnya jadi monster. Kun, tenanglah. Ceritakan pelan-pelan. Ikatan familiarku terputus. Benar-benar terputus. Aku tidak bisa merasakan Aurelian lagi. Aku hancur, aku jadi orang cacat. Apa katamu? Ikatan familiar terputus? Kematian familiar. Berarti jalan Lord Ye Kun hampir tamat. Kecuali membayar harga yang sangat mahal untuk membangkitkan naga cahaya. Kun, apa katamu tadi? Kamu membawa naga tingkat berlian, tapi kalah dari tengkorak goblin Ye Chen. Bukan cuma satu tengkorak itu, tapi ada yang tak habis-habisnya. Lautan tengkorak. Pasukan mayat hidup. Ye Chen, dasar kau serigala tak tahu diuntung. Bajingan kecil sialan. Kami membesarkanmu sampai sebesar ini. Beraninya kau hancurkan masa depan Kun. Aku mau kau mati. Aku pasti akan membunuhmu. Ayo pergi Kun.
ikut mama kembali ke keluarga Zhang Di. Aku tidak percaya. Keluarga tidak bisa membereskan anak haram itu. Itu kan familiar tingkat berlian. Mana mungkin keluarga Zhang tinggal diam? Ye Chen, kau anak haram sialan. Aku mau kau mati. Kau harus mati. Ye Chen si rakyat jelata itu. Padahal dia sudah tahu keluarga Zhang sudah siap menerima Kun Er kembali ke Kyoto Kun Er. Juga sudah siap membawa naga cahaya tingkat berlian untuk mengabdi pada keluarga. Tapi si brengsek Ye Chen itu sudah tahu. Padahal dia tahu itu. Tapi malah bersekongkol dengan mayat hidup dan membunuh naga cahaya itu. Ini benar-benar mempermalukan keluarga Zhang. Mohon pada keluarga berikan keadilan untuk kami. Tuku, keterlaluan. Seorang rakyat jelata, berani-beraninya bertindak liar, berani menantang wibawa keluarga Zhang. Dosanya tak terampuni. Jika Ye Kun bisa berkembang dengan baik, kekuatan keluarga Zhang pasti akan meningkat. Sayang sekali hancur di tangan si rakyat jelata itu. Berikan perintah. Atas nama keluarga keluarkan perintah pembunuhan di zona uji coba pemula. Habisi nyawanya. Atau hancurkan pondasi kekuasaannya. Hadiah 1 juta poin kredit, 1 peti sumber daya tingkat platinum, dan status murid cabang keluarga Zhang. Ketua Agung, putraku, Ye Kun naga berlian yang sudah mati itu. Mohon bantuannya. Bisakah Anda membangkitkannya lagi? Ketua Agung, jika naga itu bisa hidup kembali, aku bersedia mengabdi sepenuhnya tanpa keluhan sedikit pun. Dasar sampah, membawa seekor naga cahaya tapi kalah dari goblin tengkorak. Apa gunanya kamu bagi keluarga Zhang? Pergi sana. Perintah eksekusi keluarga Zhang. Mereka cukup menghargaiku ya. Sekelompok orang bodoh yang matanya dibutakan oleh keserakahan. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang mereka hadapi. Kekuatan ini cukup untuk melindas Lord pemula. Bahkan aliansi Lord besar sekalipun. Tapi keluarga Zhang turun tangan sendiri hadiahnya sangat besar. Pasti akan mengundang banyak masalah. Keluarga Zhang dari Kyoto, salah satu dari 5 keluarga besar Daxia, memiliki 3 Lord tingkat mitos, puluhan Lord tingkat legenda. Kekuatannya sangat besar. Kak Chen, kenapa kamu cari masalah dengan raksasa seperti keluarga Zhang? Masalah sepele, jangan khawatir. Cuma membantai naga cahaya Ye Kun. Agar lebih aman, sebelum para hiena itu mencium bau dan datang ke sini, pasukan mayat hidupku harus menjadi jauh lebih kuat. Ivan Deltarion Kartus dengar perintahku. Basmi semua monster di pegunungan tanpa memedulikan biaya. Secepat mungkin musnahkan monster di dalam lembah. Berhasil merebut titik sumber daya tingkat emas ini bukan cuma dapat klan tingkat platinum, tapi juga dapat ribuan mayat hidup. Kekuatan pasukan makin ngeri saja. Ayo sini-sini semuanya. Tunggu sampai kalian beri aku lebih banyak klan yang lebih kuat. Semuanya bakal jadi asupanku. Ye Chen, dasar rakyat jelata. Lihat behemoth emas milikku ini. Bintang 5 berlian. Menemukanmu itu seperti menemukan seekor semut. Sekarang berlutut dan mohon ampun tuan muda ini. Mungkin akan pertimbangkan jadikan kamu budak. Hah, anjing liar dari mana ini? Berisik banget. Kalian orang-orang keluarga Zhang cuma jago omong doang. Bagus, bagus. Sudah mau mati, masih keras kepala semuanya. Siapa yang mau maju duluan buat keluarga Zhang? Yang pertama serbu masuk lembah. Hadiahnya bakal 2 kali lipat. Serang. Ya! Apa? Woi. Serang! Ye Chen cuma bawa 1 tengkorak. Benar-benar taktik gertakan. Kau pikir aku tuan muda generasi kedua yang tidak berguna? Tuan muda hebat banget. Sesuai informasi keluarga. Semuanya cuma mayat hidup level rendah. Cuma menang jumlah saja. Biarkan saja mereka saling menguras tenaga. Sampaikan perintah. Siapkan pasukan cadangan. Tunggu sampai mereka saling menghancurkan. Lalu kita habisi sekaligus. Jangan panik. Ini cuma tengkorak level perunggu. Serangan dan pertahanannya lemah. Jangan takut. Serang bersama. Aku penguasa elemen cahaya. Semuanya mendekat padaku. Aku akan beri kalian blow off. Dasar bodoh. Semakin banyak pengikut mereka yang mati, pasukan mayat hidupku makin banyak. Gimana kalian mau melawanku? Tuanku, musuh-musuh ini tak berdaya di hadapanku. Tuanku, izinkan aku membasmi mereka. Tatapan mata mereka, aku sangat tidak suka. Jangan buru-buru, tunggu si rambut emas itu masuk, baru kalian bergerak bersama. Bantai dia, jadikan dia tungganganku. Siap melayani tuanku. Ye Chen, taktikmu sudah habis kan? Cuma mengandalkan tulang rongsokan ini. Hari ini kau pasti mati. Golden Behemoth, hancurkan mereka. Tak heran mereka ras yang sebanding dengan naga. Kekuatan dan fisik ini benar-benar seperti tank berat, melibas segalanya. Tuanku pedangku juga bisa merobek segalanya. Nanti akan ada giliranmu tampil. Cuma seekor naga kuno saja. Golden Behemoth tuan muda ini adalah penguasa daratan. Spesialis pencabik naga. Golden Behemoth. Remukan tulang-tulangnya. Kutukan kelemahan. Ya! Ivan mencuri kill.
kita, Golden Behemoth. Gunakan amukan darah. Ivan Yolong Kill. Enggak, Golden Behemoth. Gunakan Blood Force. Enggak. Mustahil. Aduh, lu ternyata punya 3 bawahan tingkat diamond. Tapi terus kenapa? Gue masih punya puluhan ribu pasukan. Pakai jumlah pun lu bakal mati. Semuanya dengarkan perintah. Serbu bareng-bareng. Bunuh dia. Gue bakal kasih bonus pada tingkat emas. Meski kali ini banyak bawahan yang mati, tapi dengan sumber daya 10 kali lipat, itu sudah cukup. Hadiah 10 kali lipat. Itu kan 1 juta poin kredit. Ye Chen, mati lu. Serang. Hoho, mau adu jumlah sama kita? Kalian kayaknya udah gila ya. Apa-apaan ini? Mustahil. Lu cuma penguasa pemula. Mana mungkin punya bawahan sebanyak ini? Vicky, ini malah petaka. Berhenti. Masukkan mayat hidupku. Ilas mereka. Behemoth emas raksasa raja perang darat yang sesungguhnya seharusnya menjadi mayat hidup. Benar-benar tidak takut mati mayat hidup. Transformasi. Hormat tuanku. Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Behemoth emas. Kenapa bisa jadi seperti ini? Itu bukan urusanmu selanjutnya. Saatnya membahas hidup matimu. Ye Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Aku keturunan langsung keluarga Zhang bunuh aku. Keluarga Zhang akan membunuhmu sampai mati. Sampai mati. Sudah dari dulu begitu kerjasama sedikitlah. Rekam video sebentar. Aku tidak akan merekam video apapun. Aku orang keluarga Zhang. Lebih baik mati daripada menyerah. Tidak akan pernah rekam video seperti itu. Siapa juga yang mau lihat kamu telanjang sialan kau berdiri yang benar tegak? Katakan, aku diculik cepat bawa cetak biru berlian untuk menyelamatkanku. Cuma begini. Kamu mau telanjang, aku tidak akan melarangmu. Bapak tolong. Keterlaluan. Benar-benar penghinaan. Dasar rakyat jelata. Berani-beraninya memeras keluarga Zhang. Sudah kelewatan. Cetak biru ini tak boleh diberikan. Kalau diberikan, mau ditaruh mana muka keluarga Zhang? Secara garis besar, itu sama saja menampar muka kami. Itu kan bukan cucu kandungmu. Makanya kamu bicara enak saja. Autopul. Si jenius pemilik klan Golden Behemoth. Berikan saja. Tentu saja harus diberikan. Bukan hanya diberikan, tapi harus diberikan dengan baik, Pevki. Ambilkan yang ada di gudang keluarga, cetak biru kuil malaikat bintang 1 diamond. Itu bangunan tipe cahaya murni. Dia itu Raja Undead. Di tangannya itu cuma jadi sampah. Sama sekali tak berguna. Sekaligus, suruh Zhang Li di area pemula bersiap. Begitu transaksi selesai, pastikan akunnya aman. Segera lewati perbatasan dan masuk ke area pemula. Habisi Ye Chen tanpa ampun. Ambil kembali cetak biru dan semuanya. Ambil semuanya beserta bunganya. Dengan begitu, baru harga diri keluarga Zhang pulih. Keluarga Zhang ini menjijikkan sekali. Kalau Raja Undead lainnya, pasti tak berdaya lawan tipe cahaya. Terima transaksinya. Tapi apa hubungannya denganku? Si bencana Undead, keluarga Zhang suka main licik begini. Bagus sekali. Kalau begitu, Golden Behemoth ini, jangan harap bisa kalian ambil lagi. Mau apa kamu? Ye Chen, jangan gegabah. Bicarakan baik-baik. Oh, hubungan klanku. Hancur. Benar-benar sudah tercemar. Cahaya ada di tanganku. Kekuatan dari semua atribut akan berubah menjadi tipe Undead. Otoritas Undead. Transformasi erosi. Lumayan juga bangunan pemanggil Undead bintang 5 diamond. Agen korupsi dan kehancuran azas. Datang menjawab panggilan Anda. Tuanku, kehendak Anda adalah arah tujuanku. Memang benar-benar malaikat. Model ini sudah cukup. Belum cukup. Aku mau lebih banyak. Tuanku, aku rela berikan segalanya termasuk tubuhku. Kalau soal itu kita bicarakan nanti saja. Pantas saja Lot yang memanggil pengikut berwujud wanita cantik bakal bikin iri orang lain. Bagus sekali selanjutnya. Fokus penuh jadi Lord pemula. Hanya dengan jadi Lord mitologi. Baru bisa kuasai takdir sendiri. Ye Jiawo, si mantan ayah itu. Ngapain dia cari aku? Ahan, ayah sudah dengar semuanya. Kamu, kali ini kamu keterlaluan. Dengar saran ayah, bertobatlah sekarang, masih sempat. Minta maaflah pada Ye Kun. Lalu cari cara. Pulihkan klan dia dan Zhang Hao. Lalu ikut ayah pulang. Soal bibilanmu, ayah yang akan bicara. Ayah akan tebalkan muka untuk memohon pada keluarga Zhang karena bakatmu lumayan bagus. Mereka mau memberimu status keluarga cabang ke depannya. Minta maaf dan pulanglah. Ye Jiangwo, apa kamu belum bangun tidur? Atau kamu pikir aku ini bodoh? Kamu sudah kelamaan berlutut. Jangan samakan aku dengan pecundang sepertimu. Kamu! Menakutkan. Anak durhaka. Beraninya kamu menghinaku. Aku ini ayah kandungmu. Mantan ayah. Kamu tidak perlu begini. Saat Ye Kun berebut klan milikku, kamu malah membantu mereka. Saat Zhang Lan menghina ibuku, kamu diam saja. Sekarang saat melihatku punya kekuatan, kamu malah sok jadi ayah. Apa otakmu sudah tidak waras? Menyuruhku minta maaf?
Shopee. Kamu beraninya bicara begitu? Aku ini ayahmu. Ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu. Mantan ayah pecundang. Jangan berani mendekat. Pecundang. Ye Jiangwo, kamu benar-benar pecundang. Anak sendiri saja tidak bisa diatur. Lihat dia. Lihat apa yang dia lakukan pada Kun Ar dan Ahau. Sekarang si Jalang itu tidak mau minta maaf. Lalu bagaimana dengan naga cahaya milik Kun Ar? Aku sudah berusaha. Semuanya salah Ye Chen. Cuma minta maaf saja kan? Apa susahnya sih? Ye Chen itu keras kepala persis Jalang itu. Kalau dia punya 10 sifat pengejutmu, dia pasti sudah berlutut minta maaf. Benar juga. Cepat cari cara, telepon lagi. Selama anak haram itu tidak minta maaf, telepon terus. Ye Chen memblokirku. Dasar anak haram. Beraninya dia memblokir ayah kandungnya sendiri. Bagaimana hasilnya? Apa dia mau menerima syaratnya? Ketua Agung, bocah tengik itu keras kepala sekali. Jiangwo sudah membujuknya baik-baik, tapi dia tidak mau dengar. Dia bahkan menghinaku. Katanya fasilitas keluarga Zhang itu sampah. Katanya, dia ingin meratakan keluarga Zhang. Dia sudah bulat tekad untuk bermusuhan dengan kita sampai mati. Jika Ye Chen tahu, itu fasilitas murid inti keluarga Zhang, mungkin dia akan kembali dan minta maaf. Sayang sekali. Bagus sekali. Berani sekali si Ye Chen itu. Aku sudah memberinya kesempatan. Hanya seorang anak haram rendahan diberi kesempatan bergabung dengan keluarga Zhang dan menikmati fasilitas murid inti. Itu sudah anugerah yang luar biasa. Beraninya dia tidak tahu diri. Sepertinya dia benar-benar ingin mati. Ye Chen terlalu cari panggung. Kali ini dia kena batunya kan? Semangat Kak Ye Chen. Ye Chen. Cuma kecoa yang beruntung dapat kekuatan. Tuan muda ini sudah memasang formasi penyegel cahaya suci khusus untuk membasmi mayat hidup kami ini. Akan kupatahkan tulang hinanya satu persatu. Beri dia sekal budak turun-temurun keluarga Zhang kami. Jadilah anjing keluarga Zhangku. Tuanku, berdasarkan laporan pengintai, dalam radius 300 mil dari wilayah ini, banyak penguasa wilayah berkumpul. Mereka sedang memasang formasi elemen cahaya. Tuanku, formasi cahaya sangat menekan makhluk mayat hidup seperti kami. Jika mereka berhasil menyelesaikannya, Tidak apa-apa, Kartus. Tidak perlu ganggu pemasangan formasi mereka. hamba patuhi perintah Tuan. Memang hebat ras mayat hidup ini. Kehebatan eksekusi Kartus ini. Kesetiaan ini. Tidak bisa dibandingi para pengkhianat itu. Katanya kalau jadi baik malah jadi lemah. Tapi kalau jadi jahat kuatnya 10 kali lipat. Dia yang sekarang jauh lebih penurut dibanding Aurelion. Tidak akan pernah menusuk dari belakang. Tuanku, apa ada yang bisa hamba persembahkan? Neltarion selalu siap sedia. Kalian semua kumpulkan tenaga. Akan ada pesta besar menunggu kalian, terutama kau, Ivan. Ini kesempatanmu. Ivan, kesempatan bagus untuk berevolusi jadi diamond bintang tinggi. Nah Ye Chen, aku adalah tetua keluarga Long Kyoto. Keluarga Long kami bersedia melindungimu. Keluarga Zhang tak perlu ditakuti. Cukup setuju bergabung dengan kami. Masalah lama biar kami yang urus. Kamu akan jadi murid inti kami. Bagaimana menurutmu? Anak muda. Keluarga Su dari kota ajaib sangat tertarik dengan potensimu. Apa yang dijanjikan keluarga Zhang, keluarga Su beri 2 kali lipat sumber daya status. Bahkan nyawa Zhang Len dan anaknya asalkan. Kamu mau mengabdi pada kami selama 100 tahun lamanya. Xiu dan Long tak akur dengan Zhang Fu. Mereka mau menjadikanku pitak untuk mempermalukan keluarga Zhang. Kelakuan begini, apa bedanya dengan keluarga Zhang? Cukup katakan saja, kami berdua akan turun tangan agar Zhang cabut perintah bunuhnya. Jalan Raja Arwah ditakdirkan memusuhi seluruh dunia keluarga. Teman. Semua itu hanyalah kemewahan. Jalanku, aku yang tentukan sendiri. Dendamku, aku yang balas sendiri. Terima kasih atas niat baik kalian. Kita punya musuh yang sama. Tapi kuharap kita bukan musuh. Semoga beruntung Ye Chen. Jika ada kesempatan, kutunggu di wilayah Lord Legendaris. Sayang sekali, dia bibit yang unggul. Jika bisa lewati rintangan ini, Gretsia kita mungkin akan punya Lord mitos baru. Penonton sepertinya sudah kumpul. Pertunjukan akan segera dimulai. Sudah siap belum? Dasar bajingan kecil. Rakyat jelata, ini adalah tempat pemakaman khusus untukmu. Di bawah cahaya suci, semua roh mati akan menjadi abu menjadi musuh keluarga Zhang. Adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Apa keluarga Zhang kalian itu penampungan anjing liar? Kerjanya cuma menggonggong. Rakyat jelata keluarga Zhang tak boleh dihina. Sekarang meski kau berlutut memohon jadi budak, itu sudah mustahil. Ye Chen ajal sudah di depan mata. Masih tidak mau minta ampun, sepertinya kau ketakutan sampai bodoh melihat kehebatan. Benar sekali Ye Chen. Kau itu cuma pria pecundang. Ayahmu pecundang, kau juga pecundang. Dasar sampah. Jadi anjing keluarga Zhang pun tidak ada yang cuma tengkorak sampah mau menakuti siapa. Cepat buka kota dan menyerahlah biar ku berikan kematian yang cepat. Ye Chen, aku ini Lord tingkat pemula. Bukan tandingan Lord baru sepertimu. Cepat buka pintunya. Keluar dan jadilah anjingku. Sudah bicaranya. Dasar sampah kalian. Sudah selesai bicaranya. Dasar sampah. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa bicara? Kenapa elemen cahaya bisa ditaklukkan mayat hidup? Ini tidak masuk akal. Kalian pikir formasi cahaya sampah ini bisa menutupi segalanya? Fonyol. Biar ku perlihatkan pada kalian apa yang disebut dengan
Domain malapetaka. 我操，什么？Ini kekuatan elemen mayat hidup. Lumayan kuat juga. Tapi cuma sedikit. Tidak mungkin. Itu kan formasi cahaya tingkat diamond. Mayat hidup bintang 9 diamond pun tidak mungkin bisa menembus segalnya. Ye Chen, sebenarnya monster macam apa dia? Cepat lari. Sasib. Nikmati pesta mayat hidup dariku. Antara melahap bencana mayat hidup atau oleh bencana mayat hidup. Ditelan habis. Pasukan mayat hidup mangsa mereka. Jadikan mereka semua nutrisi kalian. Siapa cepat dia dapat. Kemanapun ujung tombak mengarah adalah kehendak tuanku. Tak ada yang boleh menodai martabat tuanku kalau tidak mati. Seluruh pasukan dengar perintah. Pimpin pasukan masing-masing lawan. Lawan pasukan tengkorak itu. Tolong! Matilah! Tuan Muda Zhang kita mundur saja Tuan Muda Zhang, formasi telah hancur. Mayat hidupnya terlalu banyak, kita tidak akan kuat, mundur dulu saja. Selama masih ada nyawa, masih ada harapan. Kalau aku mundur, apa kata orang nanti? Kalah dari rakyat jelata. Lalu sekarang bagaimana? Masih bisa mundur. Mundur kemana? Lihatlah sekeliling kalian. Pasukan tengkorak yang tak berakhir. Aku harus lari kemana? Dasar sampah. Mari saksikan sendiri apa itu bencana mayat hidup. Ini benar-benar cuma lot pemula. Bakat ini sepertinya sudah mencapai level SS. Bisa disebut sebagai sang malapetaka. Sama sekali tidak berlebihan. Sistem kekuatannya di luar nalar. Bahkan dengan level Lord pemula, menghancurkan segel formasi cahaya tingkat diamond, menjungkir balikan semua catatan sistem undian. Ini bukan lagi soal kuat. Ini benar-benar benih dari bencana kiamat. Anak ini sangat kejam dan tegas. Sudah jadi musuh bebuyutan keluarga Zhang. Jika dibiarkan tumbuh, bisa lepas kendali jadi malapetaka umat manusia. Honyo, lihat tindakannya. Meski dia kejam, tapi semuanya ada sebab akibat. Belum pernah membantai orang tak bersalah. Keluarga Zhang yang cari masalah sendiri. Kekuatan seperti ini, jika dibimbing dengan benar, pedang Gritsia untuk melawan berbagai ras. Masa cuma karena khawatir malah memotong lengan sendiri? Dunia saat ini penuh dengan gejolak. Negara besar mulai menelan wilayah sekitarnya untuk memperkuat diri. Kalau tidak punya kartu as, kita akan tertinggal. Memang benar. Not mitos biasa sudah tidak bisa mengimbangi ekspansi cepat Kekaisaran Elang dan Dinasti Winter. Ye Chen mungkin bisa memikul beban berat ini. Kekuatan Undir unggul dalam jumlah tak terbatas. Kekuatannya tidak ada habisnya. Pasukan intinya bahkan bisa menelan untuk berevolusi. Masa depannya sangat cerah untuk menjadi lot tingkat dewa. Bahkan menyatukan segalanya. Meski begitu, ketegasan Ye Chen dalam membunuh bisa membahayakan Gritsia. Masalah anak ini bukan lagi dendam pribadi keluarga Zhang. Ini menyangkut kebijakan negara. Semua data tentang Ye Chen jadikan rahasia tingkat tinggi. Selanjutnya, adakan rapat pleno dewan. Bagaimana cara menghadapi Ye Chen dan kekuatan bencana undead miliknya. Sekarang, hubungkan ke semua perwakilan dan para pelindung setiap zona pra ketua dewan. Topik semuanya sudah membacanya. Selanjutnya, silakan sampaikan pendapat kalian. Ketua Dewan, para tetua sekalian. Kekuatan anak ini jahat pikirannya tidak benar. Membunuh kerabat, mengkhianati klan. Sangat jika dibiarkan terus tumbuh. Pasti akan jadi malapetaka. Kekuatan apapun bisa diubah menjadi sistem mayat hidup. Kalian semua bisa jatuh menjadi mayat hidup. Jadi, keluarga Zhang minta wewenang penuh. Apapun risikonya. Habisi bajingan ini sejak dini. Jahat? Kekuatan tak mengenal baik atau jahat. Keluarga Zhang kalian memakai elemen cahaya, tapi menyerang Lord Pemula secara berlebihan. Apa itu yang disebut keadilan? Apa tetua Zhang takut Ye Chen makin kuat dan membuat keluarga Zhang tidak tenang? Menurutku anak ini sangat berbakat. Anak muda memang harus punya semangat ini. Davia butuh darah baru, kekuatan baru. Benar juga. Biarkan semua bunga mekar, biarkan semua pemikiran bersaing. Semakin kuat anak mudanya, masa depan Daxia akan semakin kuat. Jangan berhenti karena takut gagal. Itu bukan strategi yang bagus. Keluarga Su berpendapat. Berikan dia ruang untuk berkembang. Lakukan pengawasan. Dan berikan bimbingan yang tepat. Keluarga Long setuju. Ketua Dewan, aku tetap pada pendirianku. Apapun taruhannya, habisi dia selagi masih baru. Harap tenang, pemungutan suara dimulai. Keputusan yang diambil adalah 1. Masalah Ye Chen ditetapkan sebagai subjek pengamatan bakat khusus. 2. Di area Lord Pemula, pihak manapun dilarang keras dalam bentuk apapun menindasnya di luar batas kompetisi normal. 3. Setelah dia naik ke area Lord tingkat awal, keluarga Zhang diizinkan menantang secara adil 1 kali untuk menyelesaikan dendam lama. 4. Pantau ketat karakter dan kekuatannya. Jika ada tanda bahaya bagi umat manusia, Dewan tertinggi akan turun tangan langsung. Dewan akan terus mengawasi Ye Chen. Jika keluarga Zhang bertindak lewat batas, kalian tahu konsekuensinya.
Tuanku berdasarkan info dari pengintai. Dalam radius 10.000 mil tidak ada lord atau wilayah apapun. Penontonnya sudah pada kabur. Gimana gue mau pamer sekarang? Lagi pula, zona sumber daya seluas ini sayang banget kalau cuma dikuasai sendiri. Sumber daya di zona pemula melimpah ruah. Begitu Ivan mencapai bintang 9 diamond, gue juga bakal hampir level maksimal siap-siap naik lord pemula. Mending gue rekrut beberapa anak buah. Kalau sudah sukses, jangan saling lupakan ayah. Kirim koordinatnya, gue datang. Anak baik kesayangan gue. Pokoknya, gue bakal kasih pasukan unde tingkat diamond. Tuan Yechen, puluhan lord pemula ini semuanya keturunan prajurit berjasa. Bersedia menjadi pengikut Anda. Sepertinya ada mata-mata pemerintah di antara mereka. Gue orangnya jujur dan apa adanya nggak takut. Gue nggak masalah. Ikuti gue berarti harus jadi lord tipe undet. Kalian tahu sendiri reputasi lord tipe undet jadi. Masih sempat kalau mau mundur sekarang. Aku, Lin, sudah lama combang ambing belum menemukan tuan yang bijak. Jika ada darurat. Berhenti anak baik kesayangan gue nggak perlu sampai begini. Bagaimana dengan kalian? Teman sekelas Yechen, kamu tahu sendiri perasaanku. Benar saja si kembang kampus Lin suka gue 3 tahun pas gue bukan siapa-siapa. Sekarang jelas nggak ada masalah. Kami berdua datang daftar sukarela. Kami semua bersedia. Tapi, gue bisa tarik semuanya kapan saja bahkan. Bahkan lebih dari itu sekarang. Tenangkan pikiran kalian. 5 transformasinya jadilah Lord Undead. Ivan kali ini menelan energi jiwa tingkat tinggi dalam jumlah besar. Levelnya sudah meluap. Peringkatnya bahkan mencapai titik kritis bintang 9 billion. Hanya tinggal menunggu ujian kenaikan pangkat. Semuanya akan berjalan lancar untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Kegiatan tim kali ini, level kalian semua sudah maksimal. Pembangunan wilayah juga sudah level maksimal. Kalian semua punya kesempatan ikut ujian Lord Pemula. Kak Chen, kecepatan ini gila banget. Orang lain susah payah setengah tahun. Kita cuma butuh setengah bulan buat lulus. Inilah kekuatan bencana alam. Benar-benar di luar nalar. Untung aku ikut Kak Chen. Selama setengah bulan ini, Kak Chen sudah memintaku lebih dari 20 kali. Rasanya itu benar-benar bikin ketagihan. Ikut Kak Chen. Makan 300 kali sehari. Bisa ikut ujian Lord Pemula dalam setengah bulan. Ini sih mecahin rekor dunia. Lin tahu benar, jenius tercepat di Daxia yang ikut ujian Lord Pemula adalah Dewa Perang Long dari 100 tahun lalu. Itu pun butuh waktu sebulan dan lagi. Itu hasil didikan seluruh keluarga Long sekuat tenaga. Itu memang benar. Tapi sekarang, rekor ini milik tuanku. Dan juga milikku, Long Xiaoyun. Dulu banyak orang di keluarga mencibir hal ini. Gak mau mengabdi pada tuanku. Sekarang mereka pasti nyesel setengah mati. Keluarga Zhang bersiap di area Lord Pemula menyiapkan jebakan maut. Sekarang harusnya masih tahap persiapan. Buahku naik jadi Lord Pemula sekarang pasti bisa bikin mereka kaget setengah mati selanjutnya. Aku akan memulai ujiannya setelah aku selesai. Baru kalian mulai ujiannya. Ivan dan yang lain akan bantu kalian dapat nilai lebih tinggi dan dapat lebih banyak hadiah. Memulai level pemula uji coba dinaikkan pangkat. Gak tahu tuan bisa lewati berapa gelombang. 97 gelombang bauci dari keluarga Bulong, si jenius Dewa Pranaga. Sampai sekarang gak ada yang bisa pecahkan. Bahkan kekuatan luar negeri sekalipun belum ada yang bisa melampaui cuma 7 gelombang. Pikiranmu sempit menurut gue. Target Kak Chen setidaknya angka ini. 100 lebih. Udah ambil jalan pintas. Kayaknya segitu. Kekuatan tuan lebih ngeri dari bayangan kita. 100 lebih. Itu pun baru dasarnya. Terus apa? Maksud lu bukannya terus bertarung. Sampai ruang ujiannya hancur atau sampai Kak Chen sendiri yang berhenti. Apa? Bener banget, Lin tahu lu bener. Hal paling curang dari tuan adalah konversinya. Malfungsi monster tanpa batas. Bagi tuan, itu sumber prajurit yang gak ada habisnya bisa dibilang. Ini beneran mesin abadi daya tembak tanpa batas. Kayak bola salju makin lama makin banyak. Makin lama makin kuat. Gulungan inti Kak Chen masih terus melahap kekuatan. Meningkatkan levelnya. Ini hal yang paling curang asal lu tahu. Awalnya Ivan cuma tengkorak perunggu kecil. Pakaian Lusin sudah masuk peringkat belasan Lord Yechen dari Tokyo berhasil lolos level pemula ujian kenaikan pangkat lotnya. Rekor ini akan abadi. Lolos berhasil lolos. Mode tanpa batas pun bisa lolos. Lelucon macam apa ini? Yechen, itu si bencana mayat hidup Yechen. Ya ampun. Salah, cepat lihat daftar hadiahnya. Bangunan pengikut pilihan tingkat epik. Material tingkat legendaris ini. Pengikut tingkat epik pilihan. Ini hadiah yang sangat langka. Aku mau lihat. Ada pengikut hebat apa saja di dalamnya. Kak Chen pasti pilih pengikut epik klan tengkorak. Kalau aku rasa si klan malaikat jatuh atau klan naga raksasa. Semuanya monster gila statis. Ternyata ada pengikut hampa juga. Ini entitas di atas cahaya dan mayat hidup. Tuanku, saran saya langsung pilih pengikut hampa. Ini elemen ruang yang mulia. Waktu adalah raja, ruang adalah kaisar. Ini kebenaran mutlak di antara pengikut. Lagi pula semua bisa jadi klan mayat hidup. Pengikut mayat hidup hampa. Keren gila. Aku pilih klan hampa. Pembunuh hampa. Pembunuh hampa terkenal dengan pembunuhan dan teleportasi ruang mematikan. Tidak cocok dengan pasukan mayat hidup tapi menutupi kekurangan terakhir pasukan mayat hidup yaitu pembunuhan target tunggal. Kak Chen, kamu dewaku. Terimalah sembah sujudku. Pembunuh murni tidak. Menyatu dengan malapetaka menjadi bencana itu sendiri. Otoritas mayat hidup transformasi. Panggil. Bencana Void. Hormat, Tuanku Bencana.
selamanya ada di tanganmu. Bila pedang yang paling tajam. Lumayan. Tak disangka pengikut tingkat epic, tapi kelihatannya kayak Kha'Zix versi 8 lengan. Tuanku dapat jenderal hebat lagi. Hawanya bahkan di atasku. Ingin menjadi jenderal utama di bawah komando tuanku. Gak boleh santai-santai. Tengkorak ini kayaknya orang kepercayaan Tuan. Kelihatannya nggak begitu kuat. Selanjutnya, aku akan kirim 5 pengikut membagikannya kepada kalian. Bantu kalian lulus ujian Lord Pemula. Berusahalah dapat hasil terbaik biar dapat lebih banyak hadiah. Bawa mereka selesaikan ujian kalian targetnya. 100 level. Siap laksanakan tugas. Bagus, hebat sekali Ye Chen ini. Dirinya sendiri kuat saja sudah cukup. Malah bisa buat pengikutnya melesat bersama. Ini membuktikan bahwa sistem Undead Scourge miliknya punya kemampuan replikasi dan dukungan yang kuat. Ini adalah berkah bagi Daxia. Benar, hal ini sangat penting. Harus tingkatkan pengawasan dan perlindungan. Selama hatinya untuk Daxia, dia adalah aset berharga negara. Ye Chen tidak perlu diragukan lagi. 4 pengikut itu semuanya memecahkan rekor 100 tahun. Masa depan mereka sangat cerah. Daxia kita mungkin akan muncul 4 dewa perang naga. Sebelumnya, kita sudah buat keputusan. Saat Ye Chen masuk ke wilayah Lord tingkat awal, keluarga Zhang punya satu kesempatan selesaikan konflik. Jika Ye Chen tak bisa tahan serangan amarah keluarga Zhang, Sepertinya, masalah ini harus dipantau setiap saat. Di saat kritis, Dewan bisa turun tangan menengahi demi menyelamatkan nyawa Ye Chen. Masalah ini biar kedua keluarga kita yang urus. Gunakan Lord Mitologi untuk menjaganya 24 jam. Sampah, sekumpulan sampah. Bukan cuma gagal membunuhnya, malah membiarkannya jadi kuat. Bahkan sampai punya pengikut sendiri. harus habisi dia di wilayah tingkat awal. Jangan beri dia waktu berkembang lagi. Keluarkan perintah pemanggilan tertinggi keluarga. Lakukan apapun risikonya. Kepung dan bunuh Ye Chen. Siapapun yang bisa mengambil nyawanya akan diberi status pewaris keluarga. Oh ya, di mana Zhang Lan dan Ye Kun itu? Siksa mereka lagi kalau bukan karena mereka. Keluarga Zhang tak perlu kena masalah begini. Benar sekali. Beri pelajaran keras buat dua bajingan ini. Tuanku di sekitar sini adalah dataran yang luas. Hanya ada gunung salju ribuan mil di belakang bisa dijadikan tempat berlindung. Semuanya kita pergi ke dekat gunung salju, bangun wilayah, manfaatkan medan untuk hadapi musuh dan monster. Siap, laksanakan. Neltarion Kaisar. Pergi dan bersihkan satu area untuk membangun wilayah. Tuanku, koordinatnya bocor. Cepat banget. Terlambat selangkah bakal terlambat terus. Kita bahkan belum mulai bangun pertahanan. Tapi sudah harus hadapi kepungan pasukan besar tuanku. Keluarga memberiku token gencatan senjata tingkat brilian bisa mengaktifkan pelindung selama 1 hari untuk memberi kita waktu bersiap. Gencatan senjata. Gak perlu. Sekumpulan sampah itu berkumpul jadi satu. Malah makin gampang dibantai. Tuanku, kali ini keluarga Zhang mengerahkan 30-an lord pemula tingkat atas. Sebaiknya kita tetap waspada. Kalian ini sempit. Pemikiran kalian terlalu sempit. Sebelum mereka datang menyerang, aku akan habisi dulu pasukan utama Void Calamity tuanku. Siap menerima perintah, pergilah. Bermainlah dengan mereka. Prioritaskan habisi komandan dan keturunan inti Zhang dan juga klan tingkat berlian itu. Siap, laksanakan. Ada di depan. Serbu. Mana lotku? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan ini? Mana lava behemothku yang segede ini? Raja Raksasa, apa kamu menemukan targetnya? Tuan, ini sepertinya pengikut di peluang. Muncul dan hilang tanpa jejak. Sulit ditebak. Void Assassin. Pasti Void Assassin. Mengikuti peluang baru milik Ye Chen. Gawat nih. Ye Chen, awalnya Undead Scourge sudah curang. Sekarang malah ada makhluk Void. Main curang. Benar-benar main curang. Keluarga Zhang kalian gak pantas ngomong kiku. Kapan kalian gak bawa rombongan buat ngeroyok gue sendirian? Ye Chen, lo mau musuhan sama keluarga Zhang sampai mati? Apalah begonya. Keluarga Zhang kalian yang mau habisin gue. Sekarang setelah banyak yang mati, baru kerasa sakitnya. Mulai mohon ampun, sudah terlambat. Caesar Neltarion. Hancurkan barisan mereka. Ye Chen, akhirnya kau terpancing juga. Semua sudah masuk dalam rencana tuan muda ini. Semua yang kulakukan tadi hanyalah kepalsuan aku menipumu. Kau pikir cuma satu Void Assassin bisa menguasai situasi? Jangan bermimpi. Rakyat jelata, hari ini Akan kugunakan darahmu untuk menghapus aib warga Zhang. Cuma rakyat jelata. Beraninya melawan keluarga Zhang. Rakyat jelata, kau pikir keturunan utama keluarga Zhang selemah itu? Hari ini adalah hari kematianmu.
Rakyat jelata, berlutut dan tunduklah sekarang. Serahkan ilmu rahasia mayat hidupmu. Keluarga Zhangku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalian hanyalah para kerokok. Berani pamer di hadapanku. Benar-benar konyol. Jebakan. Cuma bermodal sampah-sampah ini. Berani-beraninya disebut jebakan. Hari ini biar kalian lihat sendiri. Apa itu putusasaan yang sebenarnya? Domain bencana alam. Aktifkan! Apa yang terjadi? Bukannya klan Yechen tingkat diamond? Kenapa tiba-tiba meledak berubah jadi tingkat epik? Memaksa kenaikan level klan dalam waktu singkat. Kekuatan ini benar-benar curang. Nggak adil. Kupikir 3 raja raksasa tingkat epik bisa melibas rakyat jelata Yechen ini. Ternyata malah ada kejutan. Bunuh mereka semua. Biarkan mereka nutrisi evolusi klan epik kalian. Putus asalah. Berjuanglah. Melawanku adalah keputusan keluarga Zhang kalian yang paling salah seumur hidup ini. Yechen, kamu pikir kamu sudah menang dari tuan muda ini? Tadinya aku kira 3 raja raksasa sudah cukup untuk membunuh rakyat jelata Yechen ini. Tapi, demi pengepungan ini, tuan muda ini sudah menyiapkan 3 rencana cadangan. Tak peduli berapapun rencanamu, di mataku semuanya hanya rongsokan. Ditakdirkan jadi santapan pasukan mayat hidup. Yechen, rakyat jelata sepertimu mana paham soal kekuatan keluarga Zhangku. Cukup keluarkan sedikit sumber daya sudah bisa menghancurkanmu. Bukannya menjaga wilayahmu malah keluar untuk bertarung denganku. Rencanamu itu salah besar. Sebelum datang ke sini, keluarga Zhang kami sudah menghubungi semua pemimpin tentara bayaran di area ini. Mereka adalah sekumpulan hiena yang cuma peduli uang. Tuan Muda Zhang Po Xiao, ada apa denganmu? Mau mengincar Yechen harusnya bilang dari awal. Harga ini. Lumayan juga Yechen itu incaran orang-orang atas. Menyentuhnya harus bayar harga yang sangat mahal. Intinya harus tambah uang. Bunuh Yechen. Harganya 2 kali lipat. Asal Yechen mati, kalian bertiga juga harus mati. Hahaha, Tuan Muda Zhang begitu dermawan. Kami tentu akan berusaha sekuat tenaga. Ternyata cuma beberapa tentara bayaran. Yechen, bisa membuatku menyiapkan 3 rencana untuk menghadapimu. Rakyat jelata sepertimu harusnya sudah puas. Bro sekalian, bunuh Yechen. Ambil hadiah ganda dari Tuan Muda Zhang. Para anak buahku, siapapun yang memenggal kepala Yechen, hadiahnya 1 perlengkapan tingkat legendaris. Yechen, dasar rakyat jelata, menyerahlah pada keluarga Zhangku. Jadilah budak keluarga Zhangku, biar nggak mati mengenaskan begini. Dari mana datangnya cecimuk ini? Berani-beraninya megang Kak Chen. Sudah bosan hidup ya? Skeleton Behemoth, habisi mereka semua. Pasukan mayat hidup, patuhi perintah Tuan kalian. Bantai semua ras asing ini. Sudah kuduga hiena kayak kalian bakal datang cari kesempatan. Lu pikir Kak Chen gak persiapan? Tidak, mustahil. Dasar lu rakyat jelata, mana mungkin masih sempat jaga belakang. Kalau 3 raja raksasa diubah jadi mayat hidup oleh si brengsek Yechen ini. 2. Bakal jadi sampah kayak Ye-kun. Nggak boleh. Benar-benar nggak boleh. Gue nggak boleh jadi sampah. Yechen, berhenti. Gue mengaku kalah. Asalkan lu lepaskan gue. Jaminanku atas nama keturunan keluarga Zhang. Keluarga Zhang nggak akan cari masalah lagi. Kita bisa berdamai saja. Mau damai karena sudah di ujung maut, Zhang Po Xiao. Kamu pikir aku anak kecil? Atau kamu memang bodohnya nggak ketulungan? Keluarga Zhangmu berkali-kali ingin membunuhku. Sekarang setelah kalah, cuma bilang nggak akan cari masalah lagi. Terus mau dianggap selesai gitu saja, terlebih lagi. Urusanku, Yechen. Nggak butuh keluarga Zhang yang nentuin. Jaminan kalian itu lebih murah dari debu di bawah kaki mayat. Hari ini akan kugunakan dirimu dan raja raksasamu itu untuk mengumumkan bahwa aku, Yechen, resmi menancapkan kekuasaan di wilayah pemula ini. Yechen, semua ini. Ulah si Ye-kun dan Zhang Lan, 2 bajingan itu yang bikin kacau. Mereka sudah dihukum oleh keluarga dan diusir. Lihatlah, ini sudah cukup kan? Sekarang setelah kesakitan dan takut, kamu kembali 2 sampah itu untuk tanggung jawab. Hebat juga ide Tuan Muda Zhang ini. Jika dendam ini bisa dihapus, keluarga Zhangku bersedia berikan ganti rugi yang setimpal. Ganti rugi 2 kali lipat. Ganti rugi, nggak butuh. Sekarang aku cuma mau injak wajahmu ini di bawah kakiku. Dan ku injak-injak sepuas hati. Tunggu sampai Zantianba datang bawa uang buat nebus kalian. Sampah. Semuanya sampah. Yechen, dasar bajingan kecil. Keluarga Zhang takkan mengampunimu. Jika dendam ini tak terbalas, keluarga Zhangku mau ditaruh di mana muka kami? Kalau tidak bunuh Yechen sekarang, mau tunggu kapan lagi? Leluhur, mohon turun tangan. Melintasi dimensi. Bunuh bajingan kecil itu. Tuanku, hati-hati, biar hamba yang maju. Benar saja, hanya klan mayat hidup yang rela mati demi aku. Tanpa mempedulikan apa? Kak Chen, cepat lari!
Tuanku, cepat gunakan tautan jiwa. Kami rela berikan nyawa kami. Tuanku, cepat ambil ini. Ini akan melindungi nyawa pemberian keluarga. Jangan panik, biarkan tombaknya terbang sebentar lagi. Warga Zhang, tunggu sampai gue makin kuat. Nanti bakal gue kasih eliminasi 9 keturunan ala game. Zhang Tianda, kalian berani melanggar batas, menggunakan kekuatan terlarang, sengaja mencelakai urutan Daxia Lord Sang Jenius, telah melanggar keras konvensi Lord, mengabaikan keputusan Dewan. Jika tidak dihukum berat di mana wibawa hukum, keluarga Zhang harus membayar harganya. Tak hanya ganti rugi Ye Chen, keluarga Zhang juga harus membayar denda yang besar dan potong jatah sumber daya. Setuju hal ini tak boleh dibiarkan. Urutan jenius Daxia kita tak boleh ada yang hilang terlebih lagi. Dia peringkat pertama. Kali ini keluarga Zhang memang keterlaluan. Beraninya menyuruh Lord Mitos melancarkan serangan maut terhadap seorang Lord pemula. Warga Zhang berani menantang. Ini meremehkan otoritas Dewan. Jika tidak dihukum, pasti akan ditiru. Sumber daya Daxia terbatas. Jika warga Zhang jatuh, kita yang akan untung. Kalian, jika kalian tak habisi bocah itu, kalian akan dimangsa hidup-hidup. Warga Long kami bertindak secara jujur dan adil. Tak takut bermusuhan dengan Ye Chen. Tidak seperti seseorang yang sangat tidak tahu malu. Daxia kita selalu membimbing para junior demi kemakmuran bela diri, tapi keluarga Zhang malah berkhianat. Kami meragukan tujuan kalian. Zhang Tianba, jangan membuat keributan. Ini adalah Dewan sekarang. Ada yang ingin kau sanggah? Keluarga Zhangku mengaku kalah. Demi harga diri, Dewan akan kuberikan. Masalah ini selesai sekarang, tapi dendamku dengan keluarga Zhang sudah mendarah daging. Setelah hari ini, kita bertarung sampai mati. Kuharap kalian menjaga diri baik-baik. Mulai sekarang kalian adalah pengawal raksasa undit masing-masing bernama Lao Da Lao Er Lao San. Terima kasih atas anugerah Tuan. Hanya dengan menjadi Lord menengah baru, bisa melihat cetak biru legendaris. Sekarang perlu bantai monster gila-gilaan untuk naik level. Pasukan undit mulai bersihkan semua monster sekitar. Siapapun yang melawan Lord, habisi semuanya. Majulah ke depan, aku berikan kalian kekuatan. Bantu kalian jadi mengikut kelas epic. Bagus, kalian semua adalah pengikut intiku. Di sisi tahta undit tertinggi nanti, pasti ada tempat untuk kalian. Kesetiaan. Perang antar negara mengajak aku, penguasa tingkat pemula ini. Setahuku, syarat ikut perang antar negara itu kan buat penguasa tingkat tinggi. Gak tahu apa yang atasan pikirkan, tapi kalau bisa ikut perang ini, aku punya kesempatan buat bangkit dan terbang tinggi. Perang ini tawuran banyak peradaban. Meski level penguasa itu penting, tapi kekuatan pasukan, taktik, dan potensi jauh lebih krusial. Sistem bencana mayat hidup dianggap di medan perang besar punya kemungkinan tak terbatas. Godaan perang ini besar banget, tapi risikonya juga nggak main-main. Meski aku punya jutaan pasukan dan klan epic, tapi level penguasaku masih pemula. Batas kualitas klan terhambat karena hal ini. Penguasa tertinggi, buka bangunan pasukan tingkat tinggi, tingkatkan lagi kekuatan klan inti, baru bisa di perang antar negara. Punya pengaruh yang lebih besar. Waktu sebulan sudah cukup. Bagus. Dewan sudah siapkan semuanya buatku. Tanah arwah pahlawan. Pas banget buat latihan dan naik level. Dunia level tinggi, tanah arwah pahlawan. Ternyata emang gak salah nama. Ternyata bisa mensimulasikan baiki sehidup ini. Satu lagi penantang yang gak tahu diri. Para prajurit, serang! Angin! Go! Bagus, majulah terus kalau baiki. Kenapa? Hari ini biar kutunjukkan pada si dewa kematian. Apa itu mesin perang yang sebenarnya? Pasukan undit serbu. Emang beda kalau Dungon level tinggi. Kalau bisa mengubah arwah pahlawan ini dan memasukkannya ke pasukanku, itu bakal jadi peningkatan yang besar. Sepertinya ada lawan yang sangat kuat datang sepertinya. Layak buat aku turun tangan sendiri. Lobungan baiki. Kalau aku bisa mengalahkanmu secara langsung, apa kamu mau tunduk padaku? Tunduk pada tahta undit. Jika kau bisa mengalahkanku, meski harus jadi mayat hidup, apa salahnya? Serang! Berperang demi perang, jadikan musuh pasukan sendiri. Sedih jika tak bertindak sekarang. 300.000 arwah prajurit elit Qin akan jadi mayat hidup dan berbalik menyerang. Tingkat legendaris. Sudah kubilang, dewa kematian baiki. Mana mungkin cuma tingkat epik, tapi pas untuk asah pasukan unditku. Ivan Kaisar Laoda, Lao Er, Lao Satinin pasukan mayat hidup. Tahan tekanan pasukan Qin. Neltarion Kartas Azaz. Kutukan melemah jarak jauh. Malapetaka Void. Cari celah tembus zirah sisanya.
Fokuskan serangan. Tebas jenderalnya. Tidak tahu diri. Waktunya telah tiba Ivan. Ivan bersiap curi kill. Ivan sekarang. Gunakan serangan terkuat. Aku mengakui kekuatanmu. Selamat Lord, Anda berhasil membunuh Dewa Iblis Baiki. Selesaikan pertempuran Changping, dapat banyak SP. Dapat barak tingkat berlian, prajurit elit kin. Jatuh ke dunia kematian. Bertarunglah lagi di berbagai alam. Dewa kematian Baiki. Gak tahu apa pengikut dari Dumion ini. Levelnya bakal turun atau enggak. Lumayan juga kekuatan nekromansi emang jauh lebih hebat. Mayat hidup hasil konversi Dumion ternyata gak ada yang dikurangi. Masih ada 9 Dumion lagi. Kalau semua jenderal utama Dumion bisa diubah jadi makhluk dapat berbagai jenis bara, pasukan mayat hidupku ini bakal jadi makin mengerikan. Mari bertarung lagi, selesaikan Dumion ini secepatnya. Ubah semua jenderal roh lawan ini jadi pasukan mayat hidup. Biar orang-orang asing itu lihat kekuatan para jenderal legendaris kuno. Dumon ini hampir semuanya di pihak yang lemah. Gantikan Zhou Guo di pertempuran Changping ke pertempuran Gaixia. Gak tahu apa sang penakluk bakal kalah. Raja Xiang Yu sang penakluk ternyata gagah berani sekali. Pria terkuat dalam sejarah Gaixia. Di dalam tubuhmu ada kekuatan yang aku benci, tapi juga bikin aku bersemangat. Sepertinya kali ini, datang seseorang yang berbeda, orang kuat. Kali ini aku akan bawa sang penakluk menembus kepungan Han Xin dan Liu Bang. Lalu kamu harus mengikutiku gimana? Baik, kalau beneran bisa habisi bajingan Liu Bang itu, apa salahnya aku mengikutimu? Aku sudah reinkarnasi ribuan kali, tapi selalu dipaksa Liu Bang bunuh diri di tepi sungai. Leherku sampai sudah mati rasa. Sang penakluk ikut aku terobos kepungan 10 penjuru. Akan kuperlihatkan padamu apa yang disebut dengan kekuatan bencana mayat hidup. Di antara ratusan penantang Dumion, kamulah satu-satunya yang bisa sampai ke hadapan Liu Bang dan Han Xin. Aku pun bakal show kalau jadi kamu. Bagus, sekarang situasinya berbalik. Bunuh Liu Bang, habisi Han Xin. Raja ini malah jadi agak tidak terbiasa. Silakan, sang raja. Biarkan Han Xin dan Liu Bang juga merasakan rasanya menggorok leher sendiri setelah itu. Harus tepati janji. Raja ini tak pernah ingkar janji. Raja ini akhirnya menang sekali. Hormat saya, Tuanku Han Xin sang mayat hidup melapor. Inilah kekuatan bencana mayat hidup jika sang raja. Kata-kata pria sejati tak bisa ditarik kembali. Mulailah. Biarkan raja ini melihat apa itu kekuatan mayat hidup. Gagas kau. Bagus. Inilah sang raja yang sebenarnya. Sang raja dengan kekuatan mayat hidup semakin tak terkalahkan selanjutnya. Lanjutkan pertempuran pemberontakan serban kuning. Hormat pada putri. Selanjutnya, aku akan mengikuti ujian Lord terakhir untuk bersiap menghadapi perang negara. Sementara aku yang akan bantu kalian naik level. Kak Chen, benarkah? Aku dukung sepenuhnya. Perang negara adalah prioritas Tuan. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir jika musuh, tapi aku takut tidak bisa mengejar langkah kaki tuanku dan menjadi beban bagi Anda. Jangan khawatir, aku akan tinggalkan Deltarion Kael'thas Arthas, Caesar dan 3 raja raksasa untuk kalian. Mereka sudah mencapai epik bintang 9. Cukup untuk kalian grinding di area pemula. Lalu ada apa dengan Anda, Tuanku? Kalian pasti kenal para undet ini, Dewa Kematian Overlord Sang Puncak Guru Surgawi, Dewa Perang Bau Jiang, jiwa naga-naga mendekam Jiang Ma serta Biwi. Kak Chun, kamu keren banget. Mereka ini sosok terhebat dalam sejarah. Aku iri sekali. Itu kan 4 wanita cantik. Selanjutnya, kalian segeralah naik level. Saat ujian dimulai nanti aku akan kirim para undet ini ke wilayah kalian. Fokus serang Lord Fenggu. Akhirnya bisa pergi ke area Lord terakhir. Tuan Ye Chen, selamat atas promosinya. Dewan telah memerintah untuk memastikan keselamatan Anda ke lokasi. Silakan ikut kami. Bagus. Terima kasih atas dukungan para sesepuh. Mas Ye Chen, jalur telepon ini terhubung langsung ke Dewan. Setelah ini, Anda akan berkoordinasi langsung dengan para sesepuh. Saya pamit dulu. Terima kasih. Ye Chen, ini yang pantas kamu dapatkan. Izinkan aku memperkenalkanmu, Dewa Perang Naga, dan Yang Mulia Ratu Es. Serta untuk kali ini, Panglima tertinggi Perang Nasional Barat Daya. Bocah kerja bagus. Si tua bangka keluarga Zhang itu dipermalukan. Membuatku merasa sangat puas. Perang nasional kali ini bertarunglah dengan baik. Bencana mayat hidup milikmu sangat efektif dalam pertempuran pasukan besar. Kuharap kamu menggunakannya dengan bijak. Salam dua bos besar. Kalian semua adalah tokoh di buku pelajaran. Hari ini senang bertemu kalian. Senang bertemu denganmu juga. Bocah, apa kamu bilang kami sudah tua?
Dasar kamu ini, berdasarkan informasi kami di buku pelajaran Daxia edisi berikutnya juga akan ada bagian tentangmu. Aku bisa dapat perlakuan begini juga ya? Wah, bagus kalau begitu. Aku di sini. Berterima kasih dulu pada sesepuh agung. Target kita kali ini adalah wilayah Sanyu yang bertetangga di barat daya. Pada perang nasional sebelumnya, Daxia kita mengajar habis negara Sanyu, turunkan status mereka dari negara menjadi wilayah. Kali ini harus memusnahkan mereka sepenuhnya, mencaploknya. Wilayah Sanyu, bagus sekali. Gue paling tak tahan sama orang-orang sok tahu itu. Sering sekali cari masalah dengan kita. Apa mereka pikir Daxia kita ini lemah? Bagus, semangat tempurnya boleh juga. Tapi kali ini, Ye Chen belajar dan observasi dulu di garis belakang. Tunggu perang nasional melawan negara matahari merah nanti, baru kamu maju. Belajar dan observasi. Apa karena levelku dianggap terlalu rendah? Sepertinya aku diremehkan. Bangunan bintang tingkat-tingkat legendaris sumur iblis. Entah setelah berubah jadi mayat hidup akan jadi pengikut jenis apa iblis. Juga merupakan mutisi bagi mayat hidup. Iblis terlemah pun adalah pengikut tingkat legendaris. Jika itu pasukan iblis maka itu tingkat mito. Bahkan di atasnya ada iblis primordial. Peringkatnya bahkan mencapai tingkat dewa. Entah kali ini bisa memanggil pengikut sekuat apa. Apapun pengikut yang tuanku panggil, aku akan selalu berada di tangan tuanku, menjadi pedang yang paling tajam. Yes, hormat saya, tuanku. Ku terima kesetiaanmu Leila selanjutnya. Aku akan merekrut 100.000 iblis mayat hidup untukmu. Kau harus menjadikan mereka melatih mereka menjadi pasukan tak terkalahkan. Hamba patuhi perintah tuanku. Tuanku sepertinya ada roh jahat yang lebih kuat dariku. Telah bangkit. Mungkinkah roh jahat primordial yang legendaris? Albeling, hormat saya, tuanku. Bintang 3 tingkat mitologi. Ini kartu as terkuatku saat ini, saat itu nanti. Pasti bisa di perang nasional membalikkan keadaan. Perintahkan pasukan Ye Chen berangkat hari ini juga. Pindahkan wilayah ke perbatasan barat daya. Ikut serta dalam Dengan kekuatan Lord Daxia saat ini, wilayah Sanyu sepertinya tidak akan kuat menahan serangan ini jika tidak ada keajaiban lain. Wilayah Sanyu kali ini benar-benar akan jadi wilayah Daxia. Setelah perang negara ini berakhir, sudah bisa ikut uji coba lo tingkat tinggi. Seperti yang mereka katakan, meski kita berjuang sekuat tenaga, kita tetap bukan tandingan Daxia. Padahal ini baru 1/5 bahkan 1/10 dari kekuatannya. Mengerikan sekali. Negara Sanyu tidak boleh hancur di tangan kita. Apa benar-benar tidak bisa jika memang harus minta bantuan mereka? Dengan kelemahan para burung baka itu, mereka pasti akan membuat Sanyu habis memakan tak bersisa. Lalu menurut kalian sekarang harus bagaimana? Ditelan oleh musuh bebuyutan Daxia atau menjaga sisa harapan Sanyu? Mintalah negara elang turun tangan. Kejayaan Brahmana tidak boleh hancur di tangan kita. Jika negara Sanyu hancur, status agung kita juga akan lenyap. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Benar sekali. Yang mau merebut kekuasaan kita, bersiaplah untuk mati bersama. Ada jebakan dari mana datangnya musuh ini? Wilayah Sanyu harusnya tidak punya kekuatan perang. Jangan-jangan. Situasi di garis depan sedang gawat. Entah bagaimana kabar Dewa Pranglong dan kondisi Ratu Es sekarang. Ye Chen, negara elang melakukan intervensi kuat. Mengirim 3 lord tingkat mitologi puncak ke medan perang. Melakukan serangan mendadak dari samping. Kekalahan di garis depan sudah pasti. Dewa Pranglong dan Ratu Es sedang bertaruh nyawa menahan musuh. Dewan memerintahkan pasukanmu segera mundur. Simpan kekuatan. Kamu adalah jenius nomor 1 di Daxia. Jangan sampai mati di sini. Brengsek, sampah negara elang itu. Jika kalah kali ini, selain Sanyu yang akan bangkit kembali, perbatasan barat daya Daxia kita terancam kehilangan wilayah yang luas. Benar-benar penghinaan besar. Tapi, Ye Chen, patuhi perintah. Mundur. Para tetua, harap tenang. Pertempuran di garis depan, serahkan saja padaku. Ye Chen, jangan gegabah. Lawan sudah bersiap matang. 3 lord tingkat mitologi puncak, ditambah ratusan lord tingkat legenda. Pasukan mereka lebih dari 100 miliar. Jangan coba-coba memaksakan diri. Kekuatan bencana mayat hidup baru akan unggul di tahap akhir. Ye Chen, kamu tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai kamu bertambah kuat, baru rebut kembali tanah air. Dan bersihkan penghinaan ini. Lautan tulang mayat hidup ini, berapa banyak jumlahnya? Saat ini ada 10 miliar, besok di waktu yang sama, mungkin akan jadi 100 miliar. Ratusan 10 miliar pasukan undead. Ye Chen kamu. Bagaimana caramu melakukannya? Ini benar-benar mukjizat. 10 miliar pasukan undead ini, bagaimana kekuatannya? Jika kebanyakan tingkat bronze dan silver, sulit menahan satu serangan Mythic Lord. Ucapan itu memang benar. Jika cuma 10 miliar tengkorak bronze dan silver, hanya bisa mengancam Legendary Lord. Sedangkan untuk Mythic Lord, terlalu sulit dihadapi. Di antara 10 miliar pasukan undead ini, ada 1 juta tingkat diamond, 10 juta tingkat, lebih dari 100 juta tingkat gold. Sisanya adalah undead tingkat silver dan bronze. Jika ada 100 miliar pasukan undead, bisakah kita membuka jalan keluar? Menyelamatkan Dragon War God dan Ice Queen. Jika bisa menyelamatkan Dragon War God dan Ice Queen, perang nasional kita ini tidak akan dianggap gagal, paling tidak dianggap seri. Ye Chen, lakukan saja apa maumu.
Jika ada masalah apapun, Daxia akan kerahkan sumber daya tertinggi melindungimu. Perang nasional kali ini, Daxia kita hampir mengerahkan seluruh kekuatan barat daya. Tidak boleh ada kegagalan. Menang kalahnya perang ini sepenuhnya ada di tanganmu. Penguasa Undit mana takut mati? Yang harus takut adalah mereka. Bagus. Benar-benar putra kebanggaan Daxia. Pergilah tanpa ragu Daxia. Selamanya akan jadi pendukung kuatmu. Seluruh pasukan dengan perintah. Target medan perang nasional barat daya. Hancurkan segalanya, telan segalanya. Ubah segalanya. Aku punya firasat di medan perang nasional. Otoritas Undit masih bisa diperkuat lagi. Babi Daxia, menyerahlah. Tanah dan wanita kalian akan jadi piala kemenangan kami. Kenapa kalian diam saja sekarang? Aku ini Brahmana negara Sanyu rakyat Tuhan yang mulia. Kalian orang Daxia lemah sekali. Aku, Sengkon, hanya perlu sedikit usaha untuk membantai kalian semua. Berisik amat sih. Dasar licik kalian semua cuma berani menyerang dari samping. Bangsa rendahan yang tak tahu malu. Babi Daxia, kalian tak pantas bersanding dengan kekaisaran elang kami untuk dibanding. Memang tak pantas. Bangsa yang belum ada 500 tahun. Berani-beraninya menantang Daxia yang agung serang. Seluruh pasukan serbu habisi babi-babi Daxia yang keras kepala ini. Biar mereka rasakan keagungan kekaisaran elang. Seluruh pasukan perhatian. Ini perlawanan terakhir kita. Jika kita mati, hancurkan jimat kebangkitan bertarung lagi lain hari. Sambutlah kebekuan ini. Apa itu? Lautan tengkorak tak berujung. Cuma kumpulan sampah saja. Mitos. Klan Mitos. Tidak mungkin. Kalian Daxia mana mungkin masih punya Lord Mitos. Lord Mitos yang satu ini punya lebih dari 10 pengikut tingkat Mitos. Ini mustahil. Aku ini, Lord Mitos Senior, cuma bisa melatih 3 pengikut Mitos. Yechen ini. Yechen ini, kalian para sampah. Mari kita lihat apa yang disebut penghancur segalanya bencana mayat hidup. Kilas binatang-binatang itu.